Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. eh, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, Alhamdulillah, Pak. Sehat. Pada makan ya? Oke ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sistem starter. Oke ya, sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Febri, silakan dipimpin doa ya. Ya Pak, perhatian semua siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih untuk memberikan semangat di pembelajaran hari ini. Oke ya, kita akan melakukan yel-yel SMK. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK. Bisa. SMK. SMK. Unimed. Mantap. Oke ya, beli apa karena kalian udah sangat luar biasa semangatnya. Sebelumnya ya kita mengecek kerapian dulu ya untuk sama diri kalian. Silakan untuk berdiri dulu untuk mengecek kerapian. Oke, terima kasih ya udah mengecek kerapian. Kemudian kita lanjut presensi ya, presensi kehadiran. Silakan untuk diri kalian melakukan presensi kehadiran yang sudah saya siapkan di grup WhatsApp kalian yang sudah saya share ya di situ ya. Silakan untuk melakukan presensi. Oke ya, udah ya. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk pembelajaran di hari ini. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah di pengetahuan itu ada mendiagnosis kerusakan starter. Kemudian di keterampilan kalian akan memperbaiki sistem starter. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan pembelajaran pengetahuan itu adalah di sini adalah setelah mempelajari sistem starter dan berdiskusi beserta kalian dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya di keterampilannya adalah melalui praktik ya, peserta didik dapat memeriksa penggunaan pada sistem starter sesuai servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, teliti, dan disiplin. Untuk teknik penilaiannya di sini ada 4 ya. Itu teknik penilaiannya yang akan saya ambil. Itu adalah yang pertama itu adalah soal evaluasi, yang kedua adalah diskusi kalian, terus kemudian kinerja kalian atau praktek, terus kemudian ada presentasi setelah diri kalian melakukan praktek. Ya. Kok pada diam semua? Apakah paham apa enggak nih? Yang saya Paham, Pak. Paham, Pak Guru, paham. Gimana nih, Pedi? Pak. Pedi kok ngantuk? Pagi-pagi ngantuk. Semalam habis apa ini, Mas Pedi? Habis ronda, Pak. Lapar Pak. Oke ya, selanjutnya akan saya sampaikan sama kalian untuk pembelajaran sebelumnya untuk persepsi. Di sini kemarin kaidah di tangan kiri framing yang berbunyi apabila terdapat arus listrik yang mengaliri konduktor sementara konduktor tersebut terletak di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan mendorong sesuai garis gaya magnet yang diajukan dengan kaidah kaidah tangan kiri Fleming. Itu kayak gitu yang kemarin yang kalian sudah dapatkan ya. Kemudian kita lanjut, sumber belajarnya itu dari mana yang kita dapatkan. Itu adalah satu yang sudah ada, itu adalah modul, kemudian video kerja sistem starter, kemudian lanjut lagi ada video pemeriksaan sistem starter juga. Itu untuk sumber belajar dari kalian. Selanjutnya, oke, untuk kita di materi langsung ya.
Untuk sistem starter kemarin studi kalian sudah paham, sudah saya tanya itu apakah starter itu apa. Dan kita lanjut aja untuk sistem starternya. Nah, dari fungsi sistem starter tersebut adalah memulai geraknya dengan memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin pertama kalinya. Itu kalau semua di mobil. Kalau semua di motor itu mungkin ada kickstarter ya, atau selahan atau engkolan ya. Kalau bahasa Jawanya itu selah, diselah. Ya bahasanya engkol kickstarter ya. Terus kemudian macamnya sistem starter reduksi, sistem starter planetari. Selanjutnya komponen sistem starter, di sini ada baterai, kunci kontak, ya baterai itu sebagai penyedia arus listrik untuk sistem starter atau penyimpan arus, ya. Kemudian ada kunci kontak pada sistem starter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai solenoid pada unit motor starter. Akan saya oke ya, untuk di sini ada gambar ya, ada dua gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu ada orang yang starter, ada orang yang lagi starter mobil, kemudian di sebelah kanannya itu ada yang pegang kepala. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu apa enggak? Ada yang tahu apa enggak? Mobilnya mogok Pak, nggak bisa starter. Oh iya benar, Mas Roni. Terima kasih ya. Mobilnya mogok, nggak bisa starter. Mungkin di starter dan kemudian apa? Mogok. Lanjut ya. Ya, silakan untuk amati video berikut untuk suatu kasus ya. Tapi sebelumnya untuk diri kalian akan saya bagi kelompok dulu ya. Untuk saya pembagian kelompok ada 3 kelompok mungkin yang saya akan bagi nanti ya. Di sini akan saya bagi kelompok, dari 3 kelompok itu masing-masing itu yang saya ambil untuk menjadi ketua, itu 3 yang paling ya di sini ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, itu menjadi ketua kelompok untuk membimbing teman-temannya dan belajar bareng ya. Untuk kelompok 1 itu di sini ada siapa? Yudis, kemudian Mas Anas, ada Ahmad ya. Selanjutnya Ya Pak Guru. sebelumnya itu akan saya putarkan video sebentar ya. Amati tayang berikut, video berikut ini, mesin terasa berat saat starter. Halo teman-teman, ini ada perbaikan ya, keluarnya mobil ini kalau di starter berat ya. Ini untuk mobil Grand ya. Coba kita analisa ya, kerusakannya ya. Kita coba dulu ini mobilnya, kita tes dulu ya, keluarnya berat ya. Kita coba starter ya. Kita coba dulu, tes dulu ya. Ya, untuk diri kalian silakan nanti akan kalian kelompok dan kemudian saya akan bagikan mengelompok, kemudian saya akan bagikan LKPD-nya sama diri kalian untuk mengisi ya diskusi yang ada di situ. Untuk buku sumber belajar kelistrikan mesin ya, di sini sudah saya siapkan di Google Drive, itu sudah saya share di WA group. Kalian masing-masing silakan untuk dilihat ya, silakan untuk diri kalian bisa lakukan pengisian atau diskusi untuk tadi yang sumber permasalahannya. Silakan. Gimana untuk gimana untuk diskusinya? Ada kendala apa enggak? Ya Nas, gimana Nas? Ada kendala apa enggak? Roni nggak mau kerja Pak, itu Pak. Cuman ngajak bercanda melulu Pak. Oh Roni, Pak.
Ya, Pak. Bercanda mulu, Mas Roni. Ayo, ikuti teman-temannya arahannya biar tahu itu, ya, itu permasalahannya apa nanti. Oke ya, waktu udah hampir selesai ya. Oke, oke. Dari tadi nih. Ada praktek menyimpulkan laporan LKPD. Lanjut untuk presentasi kelompok ya. Silakan untuk kalian untuk mempresentasikan kelompok. Nah, di sini udah dituliskan ya di kelompok 1 udah dituliskan. Terus kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Motor starter berat untuk menyalakan mesin akibat baterainya lemah, Bapak. oke. Silakan. Ada yang mau tanya apa enggak itu? Untuk sama kelompok 1. Mau tanya Pak, kenapa baterainya lemah Pak? Silakan. Mungkin bisa jadi sudah lama, Bapak, baterainya ataupun sistem pengisiannya tidak normal, Bapak. Gimana, Mas Maruf? Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi untuk presentasi dan kemudian ada pertanyaan dari Mas Roni, kemudian ada sudah dijawab sama Mas Roni, ada pertanyaan dari Mas Maruf. Silakan untuk presentasinya udah selesai ya. Kita beli upload untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, lanjut untuk kelompok 2. Nah, di sini udah. Ya Pak, saya mewakili kelompok 2 mau presentasi Pak, yaitu berkaitan kenapa mesin berputar lambat untuk starternya. Ini yang pertama disebabkan karena baterainya lemah Pak. Kemudian analisa yang kedua ini sambungan kendor atau berkarat karena mungkin dari beberapa hal. Kemudian yang ketiga kerusakan pada relay motor starter dan yang keempat ada masalah mekanis pada motor starter itu sendiri. Nah, adapun tindakannya yaitu periksa baterai, kemudian bersihkan dan kencangkan sambungan, ketiga periksa relay dan keempat cek mesin Pak. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak. Mau tanya Pak Mas Anas? Ya Pak. Ya, ini kalau jika salah satu kerusakan karena relay, ini bagaimana pemeriksaannya? Gimana Pak? Diulangi. Jika salah satu kerusakan pada relay, jadi relaynya itu rusak, itu bagaimana cara pemeriksaannya? Dengan menghubungkan terminal positif baterai ke terminal 85 Pak. Mas, kemudian terminal minnya baterai ini kita hubungkan ke terminal 86 relay, kemudian dihubungkan plus dan minusnya di terminal 30 dan 87. Mungkin seperti itu, Mas. Gimana, Mas Yulianto? Ya, paham. Jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Kita boleh aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, di sini ya. Oke, untuk mengevaluasi. Ada yang bisa untuk evaluasi di sini. Silakan untuk diri kalian untuk mengisi soal yang sudah saya siapkan ya di Google Form. Silakan sudah saya bagikan di grup kalian masing-masing, grup WA kalian ya. Silakan diisikan, silakan. Oke ya, untuk refleksi juga sama, silakan diisi juga yang sudah saya share ya di grup WA kalian ya. Ya, untuk diri kalian untuk kesimpulan Mas Yulianto mungkin atau siapa yang mau? Ya, bisa Pak. Saya simpulkan Pak. Ya. Dari pembelajaran tadi Pak, kita dapat mengetahui Pak cara kerja komponen sistem starter Pak. Terus kita bisa melakukan praktek pemeriksaan sistem starter, pengujian sistem starter, perbaikan sistem starter Pak. Itu Pak Guru dari kesimpulan kami Pak. Beri aplaus tangan ya untuk Mas Yulianto ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya kerusakan
yang sering terjadi pada motor starter yang sering diakibatkan karena kurangnya perhatian dari pengguna kendaraan akan pentingnya perawatan pada motor starter. Maka untuk sistem starter juga perlu dirawat atau diperhatikan juga ya. Oke ya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin udah cukup ya. Untuk pembelajaran untuk besok itu nanti akan mempelajari tentang sistem AC ya, dipersiapkan segala halnya belajar untuk materi-materinya dari kalian ya, karena waktunya udah selesai. Sebelum kita selesai untuk kegiatan hari ini, silakan untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Silakan Mas Febri. Oh, silakan untuk Mas Yulianto dipimpin doa. Yes, ya Pak. Ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Selesai. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini selesai. Kita tetap yel-yel lagi kayak tadi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Unimed. Mantap. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasi hari ini, untuk yang pertama itu sudah selesai, Pak. Mungkin ada tanggapan dari guru, teman-teman guru, atau Pak dosen, Pak Indra Koto. Selamat pagi, Pak Indra. Terima kasih ya. Langsung saja mungkin Pak Febri. Pak Febri mana nih? Pak Febrinya terpental, Pak. Izin. Oh ya, terima kasih. Mewakilinya. Langsung saja ya. Ya. Kita punya durasi waktu ya Pak. Ya. Karena nanti pun waktu ujian kompre juga punya durasi waktu. Jadi nanti kalau dapat durasi waktu itu ketika kita mau berakhir udah lengkap semua. Umpamanya ditentukan itu hanya sekitar 35 menit. Itu terkait dengan tadi penggunaan teknologi tadi sudah saya lihat udah bagus ya Pak ya. Teknologi yang Bapak berikan tadi memang informatika komputeran sudah bagus, di situ sudah ada banyak yang saya lihat itu sudah oke ya. Kemudian juga terkait dengan ini tadi PBL atau PJBL Pak? PBL, Pak. PBL ya. Nanti PBL itu ada rangkaian kritis. Coba nanti setelah tadi sudah saya lihat juga setelah kita jabarkan di awal tujuannya apa, akan nanti kita beri refleksi dalam bentuk salah satunya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kesimpulan untuk menjawab tujuan yang telah kita buat di awal seperti itu. Mungkin sudah bagus, cuma nanti waktunya tadi ini agak terkejar nih waktunya ini. Karena waktu juga menjadi sistem penilaian ya. 30 menit selesai. Ini belum selesai kitanya gitu kan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf Pak Indra. Oh iya, saya kembalikan. Oke ya.